guys, welcome back to Mario Angelo Podcast. Jujur aja, ini lama banget gua nggak bikin podcast pak. Anjir, 4 bulan, hampir sebulan. Gila, hampir sebulan gua nggak bikin podcast, gila. Lama ya. Bukan, ini emang menyita nih. Kembali lagi di saya, Mario Wayne. Ya, Wayne, sadap. di sini sebelah saya ada Galiken ya. Galiken dong. Bukan Gali Grayson, GG jadi. Oh, Grayson ya. Gali Grayson. Tau gak pak, di Grayson kan udah mati pak di DCU. Ya jadi mau gimana dong. Kamu dibangkitin lagi, ya udahlah. Daripada Gali Todd, nah nggak enak kan? Jason Todd ya, dengan Gali Grayson aja mah. Bahasanya gak enak pak ya. Ya makanya dengan Gali ini aja. Oke, tapi di sini kita akan bahas mengenai Justice League Snyder Cut ya. Nah, kenapa gue bikin tema ini? Karena menurut gue tadi kan gue habis di watch juga pak ya. Sudah aja, gue tuh di watch Justice League. Nonton lagi? Tadi habis nonton lagi. Karena mengingat di studio sini akan bangkit lagi seperti itu. Iya. Oke, menurut Bang Gali sendiri, kita tanya dulu ya. Menurut Bang Gali sendiri, setelah lu nonton Justice League Snyder Cut, apa first impression lu mengenai Snyder Cut ini? Ya, jujur ya, itu first impression gue mungkin karena kita sama-sama udah nonton JL yang dulu versi parodinya ya, Mar ya. Itu versi fancy kalau gue nyebutnya fans lah. Nah, jadi versi aslinya kalau nama versi fansnya dulu, tapi jujur itu gue pernah nonton kayak di opening scenes-nya aja tuh beda banget Mar daripada yang JL yang dulu 17 kan. Opening scenes-nya kan yang Superman di videoin di vlogging gitu sama anak-anak kan kalau nggak salah. Iya, itu. Aduh, parah pak. Sumpah, maksudnya itu CGI-nya parah loh. Parah itu anjir. Iya, itu kan yang dia lagi iniin sama tukang damkar kan? Iya, tukang ya. Nah, itu dikira gue tuh anak-anak yang vlogging tuh sezem loh dikira gue. Oh, si Billy Batson menurut lo. Billy Batson dan teman-teman ya, karena dia kan ngefans sama Superman kan, terus makanya kenapa di Shazam kemarin ada film cameo Superman, ada cameo Superman mungkin karena ya itu lu datang ke vlog gue lo, nggak tahu ya, ini gue sih hanya teori gue doang, tapi kita kan tidak ngebahas Shazam ya kan, tapi maksudnya dari opening scene-nya itu dari JL Snyder Cut sama JL yang versi parodi itu berapa scenes yang gue suka dari openingnya JL yang versi parodi itu yang Batman di atap yang dia nangkep pencuri apa sih, kayak ya pokoknya pencuri lah ya, yang nangkep di atap-atap itu kan gitu. Terus kalau menurut gue itu Arkham fight banget Arkham fight banget gitu, tapi after all setelah itu scenes-nya meh lah gitu, no banget lah kalau menurut gue. Terus dibanding di compare sama JL yang Snyder Cut, opening scene-nya tuh nyambung sama film BVS kemarin gitu. Jadi yang kan si Batman kan lagi nembak kryptonite ballet kan, itu kan dia kan karena dia tuh kayak sedih gitu loh, nangis gitu ya kan si Batman-nya. Kalau lihat itu begitu sisi yang jarang orang sutradara ngasih lihat. Oh, ternyata Batman ini manusia loh, dia bisa nangis di bawah topengnya itu gitu. Jadi ini kan sebenarnya kan menyadarkan si Batman untuk nggak lagi ngambil nyawa di film JL-nya Mar. Jadi kalau begini benar-benar kayak episode lah kan. Pertama kan Man of Steel kan berakhir yang adegan gedung-gedung runtuh tuh ya, karena itu kan jadi opening scene-nya di BVS. Nah di JL ya udah bagian terakhir itu adalah openingnya si Wonder Woman, si Superman mati itu, dan itu kan suaranya menggema tuh. Pokoknya overall sih mungkin secara keseluruhan sama, tapi si konten tuh berbeda Mar. Cara misalkan lo pasti pernah lah dengar orang sebenarnya maksudnya orang ini baik, tapi cara penyampaiannya berbeda. Nah itu yang perbedaan Snyder Cut sama si versi yang Wedus Campbell nih kayak, tapi lebih ultimatean Snyder Cut. Itu menurut gue lebih ultimate mah. Jadi benar storytellingnya jelas dan benar kayak keren banget lah kalau menurut gue. Oke. Dari lo gimana? Ada pendapat? Kalau saya sih Pak,
Kalau Boleh, Pak, saya boleh, Pak. ini, mohon maaf ya, untuk Justice League Snyder Cut pertama kali dirilis aja tuh di DC Fandom kemarin aja gue udah seneng pak, tahun 2020 DC Fandom pertama. Nah Hmm. itu trailernya yang di premiere tuh anjir, gue lupa dari kunci pak, pas liat trailer pertamanya yang Hallelujah, pakai lagu Hallelujah tuh. Iya, iya, iya. Itu kan soundtrack yang dipakai sama Zack Snyder waktu dia tuh bikin Di film Watchmen. Watchmen. Iya, di bagian Watchmen infonya lagi di pesawatnya itu. yang empek ini pak. Iya, Lagi dengan diputer lagi. Smackdown nih. Smackdown ya. Udah Di kasur maksudnya. pesawat lah, bukan di kasur. Oke sama aja pak. Oh iya, 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 siap, siap. Kasurnya terbang. Bedanya itu doang. Oke, tapi menurut gue sih Sandika juga sangat menghibur gue, dan juga Iya. dengan durasi 4 jam gue nggak merasa itu lama loh pak, dan juga gue nggak merasa ngantuk karena Sama. gini, Intens banget tiap scenes. intens banget tiap scenes, dan juga visinya Snyder tuh benar-benar terlihat di situ pak. HBO Max itu gue nonton berkali-kali, Mar. Habis makan, setelah makan, sebelum tidur, bahkan kalau lagi macet di kantor gue nyalain buka YouTube. Dan kalau lu tahu, Mar, itu lagu Hallelujah itu gue pakai pas nikahan gue juga, Mar, sebenarnya. Oh ya? Terus lagunya Hallelujah sama lagu yang Come Together, right? Nah, tapi itu diambil part-partnya aja sama band yang gue pilih pas gue nikah kemarin itu dipakai, Mar, itu jujur gue nggak bohong. Oh, ini ya, lagunya Come Together itu kalau nggak salah itu versinya si Joss Whedon ya, Joss Whedon ya. Tapi ya bagi gue enak lah, ada plusnya. Oh, iya. Iya, gue bilang ya secara Come Together ini sedikit miring ngomongin soundtrack. Kalau menurut gue enak juga kan Come Together kan ya, JR kan Come Together ya. Mungkin kalau Hallelujah versi Zack akhirnya Hallelujah, kayak gue merasa euforia banget ya, akhirnya film gue rilis juga. Jadi emang ada satu kesamaan sih. Dan gue memang pertama kali itu rilis di HBO Max, gue puter-puter trailernya, Mar, sampai gue kayak, ini bener ada ini, ada easter egg apalagi, apakah time travel si The Flash atau enggak. Padahal yang Batman yang lagi nahan Parademon yang gini, ting 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 ting. Ingat ya, yang dia lempar Parademon yang nahan pakai apa sih? Oh ya, yang gini. Ting ting ting. Wah, Anjir. Baru Batman, bukan Batman Imor, Pattinson, matanya pakai install hitam-hitam aja. Sorry ya, fans Robert. Tapi Pak, kalau memang Batman si Ben Affleck di situ dibikin leadernya. Memang kan di situ Batman memang seorang leader, kalau kita udah baca di komik, memang yang membentuk Justice League sebenarnya memang adalah si Bruce Wayne sebenarnya, dan itu memang Oh gitu. memang sebenarnya kalau di komik sebenarnya perbedaan sini adalah kalau di DCU kan yang membuat Justice League itu adalah si Bruce Wayne. Sementara kalau di komik sebenarnya itu yang buat itu adalah si Superman sama Batman. Dua ini. Nah, gitu Pak. Makanya kalau di DCU kan memang diceritakan Superman udah koit Pak. Dia udah koit. Ya. Jadi dia menginspirasi Bruce Wayne buat ini mengundang semua metahuman lah ya di situ buat Ya, dari tim. kan endingnya BVS kan gitu, Mas. Sekarang gue berpikir sebenarnya jujur ya, J.L. Whedon kalau menurut gue jauh banget, Mas. Tapi memang gue juga harus akuin bahwa memang ada beberapa scene yang nggak bagus, nggak banyak. Kalau di JL Standard Cut itu kebanyakan semuanya bagus semua. Memang ada beberapa scene yang kayak menurut gue terlalu bertele-tele. Cuma menurut gue kayak ya udahlah, namanya storytelling kan mungkin ada sisi boringnya, nggak cuma hanya sisi bagusnya doang. Jadi menurut gue kayak jujur gue juga sama kayak lu, perasaan setuju banget bahwa gue nonton ini 4 jam tuh nggak bosen, Mar. Kayak gue coba ngecek waktu, gila masih segi lama banget. Gue bilang lu udah ngelawan ini, tapi emang maksudnya si siapa namanya si Zack Snyder tuh bagus karena ya iyalah lu film ketiga belum dimunculin semua personil, terus si WB minta dimunculin semua personil, ya nggak mungkin. Dia kan harus ya dibikin film pendahulunya, kayak prolognya, kayak siapakah Cyborg sih, kenapa tiba-tiba jadi robot kan? Atau dia manusia, siapa sih The Flash, Aquaman kan, itu kan mungkin diceritain sedikit ya. Mungkin ini ada beberapa elemen yang dipotong dan diganti sini sama si Josh. Itu menurut kayak ngilangin esensi film. Jadi kayak ibaratnya lu minum es teh manis dimasukin es batu jadi tawar, lama-lama tuh itu minumnya malah jadi tawar, makin tawar jadi makin gak enak lah. Gue kan pesannya kan teh manis, kenapa jadi es teh tawar sih, gitu loh maksud gue. Ini yang formatnya si
Si Joss tuh kayak gitu, lu masukin semua hal yang udah ada semuanya, tapi lu masukin lagi, wah, gue yang minum es teh, gue nggak mau. Ini maksudnya di simpel logikanya aja ya. Tapi bagi gue, Snyder Cut tuh emang menurut gue ada film baru juga, makanya dia kan ada tambahan scenes and nightmare ya kan. Yo Ternyata si Wonder Woman ngepenggal palanya si Om Steppenwolf maksud gue. Wih, om ya, literally ya. om karena memang mukanya Steppenwolf memang di situ kayak om sih yang, Itu tapi bukan memang yang bukan di versi, omnya Darkseid kan? Emang omnya Darkseid kan? ya Kalau omnya, iya memang dia ada paman omnya dia Darkseid, kan? omnya Darkseid ya. Tapi kenapa Darkseid kok malah omnya yang takut ya? Nah, gini, oke. Itu gue lupa, tolong diingetin lagi Oke. istilahnya. Buat kalian yang belum tahu dan juga Bang kalian mungkin belum tahu ya kenapa alasan Steppenwolf ini yang seharusnya itu dia adalah pemimpin apokalipsnya. Nah, kenapa keponakan yang jadi? Karena di komik New Gods itu udah jelasin Pak bahwa sebenarnya itu Darkseid udah berkuasa. Si siapa namanya? Darkseid ini Ukses. Nah, Ukses ini berkuasa, tapi Steppenwolf ini iri. Nah, irinya gini, kan gaji keturunan itu yang seharusnya turun ke dia itu adalah si Steppenwolf kan sebagai raja apokalips kan. Tapi kenapa keponakannya? Jadi si Steppenwolf berniat untuk membunuh si Ukses ini di masa kejayaannya. Berniat membunuh. Tapi ketahuan sama semua panglimanya. Dia pokoknya ketahuan. Habis itu dia dihukum oleh Ukses untuk membunuh semua planet yang ada di multiverse. Makanya kalau membunuh atau menghancurkan? Menghancurkan dan membunuh. Itu. Pokoknya dia punya utang 100.000 jiwa. Nah, gitu, Pak. Dia punya utang di trailernya ya. Makanya di film di Snyder Cut kan udah dijelasin, utang lu tuh banyak ke Darkseid. Gara-gara lu sendiri lu menentang Darkseid. Makanya kan dia punya utang 100.000 jiwa dan juga ribuan planet untuk dihancurkan. Iya. Termasuk dengan bumi. Nah, gitu. Ditaklukkan ya. Oke, benar. Ini gue juga kadang juga udah nggak terlalu nonton itu lagi kan, tapi gue suka lihat beberapa klip di YouTube. Memang bener yang ada scenes di mana si Steppenwolf dia kayak nyembah si Darkseid itu kan, terus muncul kayak di batu-batu si Steppenwolf kayak takut kaget tuh sih. Para demon juga agak-agak kayak langsung kan, makanya si Steppenwolf kayak iniin tugasnya kan. Tapi kalau menurut gue dia berhasil pulang ke negara apokalip tapi dengan pala buntung sih, gitu aja. Ya, tahu karena mati, ya itu aja sih. Itu jujur ya pas si Wonder Woman penggal palanya Steppenwolf, udah ini di situ kayak gini nyet, dewa tuh kayak gini gitu. Dia ada sisi tegasnya, ada sisi pejuang kayak pejuang kita zaman penjajahan gitu kan ya, ini gitu loh, nggak kayak di film Thunder and Love and Thunder itulah gitu. Lu nyender MCU banget lu. Ya, tapi gua harus aku memang Love and Thunder memang what a piece of shit sih, Pak. Ya, gitu. Lu film udah gue bukan ngomongin terlalu ya, pokoknya lu kayak gini, dewa tuh kayak gini, kayak Hercules gitu loh. Lu ada sangar tuh, ada sisi lembut, tapi kalau lawan monster itu beda lagi. Apalagi mau ngancurin bumi, mengancam manusia, udah mau mustahil bacoknya palanya udah. Iya, Allah Akbar udah kayak di kambing kemarin udah gorok. Memang visinya Snyder itu dari dulu memang dia seperti itu, bahwa kalau kita ingat-ingat lagi Pak ya, sebelum Snyder Cut dirilis oleh Warner Bros kan kita lihat bahwa si Snyder kan pernah merilis berbagai macam artnya Pak. Ada art ng Wonder Woman yang saat itu menggal kepada Steppenwolf, dan di filmnya, di filenya terjadi memang situ Pak, karena memang udah di shot. Ya itu mungkin di tahun itu di Warner Bros juga nggak berani karena kan anak kecil, ya kan? Untuk PG-13 lah ya, bukan untuk anak-anak. Tidak, kan suka menurut gue kayak ya memang kalau kita juga dilihat sebagai orang tua juga punya anak kecil, gue pun juga rada nggak mau ya. Cuma kan maksudnya ya makanya kan setiap kan ada kategorinya, semua umur atau ya lo tau lah 17 plus atau apa kayak gitu ya. Lo kalau mau nonton yang semua umur, nonton aja film Lego Batman. Nah, itu semua umur itu. Ya, kalau DC ya. Ringan-ringan, atau nggak nonton JL yang kartun kan ringan-ringan. Mukul keras, gedung hancur, nggak sampai kepala kepenggal. Ini maksud gue kayak
ya memang di situ harus beda sama kompetitor sebelah, Mar. Kita nggak bisa semua itu pakai merek yang sama terus gitu loh. Jadi, jadi menurut gue ya pas gue lihat Wonder Woman ini adalah representasinya DC ya. DC harusnya kayak gini dan banyaklah adegan yang bagus banget dari awal, tengah, middle, sampai ending tuh yang gue nggak bisa sebut satu persatu bener kayak anjing nih film yang masterpiece man ini si Zack tuh kayak the loss of apa ya, the loss of art lah Mar, the loss of art kayak Picasso-nya gitu loh, gila lah keren Ya lah. wajar lah Pak, mau dia Iya. yang nge-build up DCU dari awal ya dia punya blueprint semuanya wajar bagus. Iya, kan dia kan sampai ya lo tau lah pengorbanan dia kan sampai anak yang bundir juga kan dia butuh waktu, tapi kan untungnya kan istrinya juga masih incas di sana kan. Kalaupun tapi kan menurut gue itu hal yang justru mah kalau WB nggak ngasih time space ya buat si Zack buat ngerehat itu perusahaan yang nggak sehat sih kalau menurut gue itu parah sih itu. Tapi ya is okay lah, yang penting kan akhirnya kan ya kebaikan kan terini juga, akhirnya si Zack sekarang dipuja-puja kan sampai sekarang gitu. Jadi malah yang itu yang keluar tuh yang rezim lama, Injustice yang lama, Hamada, siapa lagi, Ansarnov, terus Sujihara. Sujihara juga ya. Yang pokoknya yang WB kalau kita ngomong sekarang Pak ya. Yang sekarang nih, sekarang kan WB Discovery kan udah mulai bangkit nih yang udah kita omongin di podcast kemarin. Jadi ya sekarang mereka mau fokus untuk membuild up DCU dan kalau belum tahu ya, kita udah dapat konfirmasi Superman Henry Cavill udah balik Bapak. Henry Cavill udah balik. Iya, gue udah nonton. Tapi kadang gue tuh nggak mau termakan media juga, Mar. Dulu di Comic Con apa ngomongnya? Juga sama. Juga sama, Pak ya. Iya, makanya cuma paling ya gue juga baca juga katanya kalau film Black Adam sukses mungkin ke depannya juga bakal ada Black Adam versus Superman. Tapi by the way, The Rock sama Henry Cavill satu manajemen loh, Mar, dia. Satu manajemen, iya. The Rock itu sama Henry Cavill dia punya satu manajemen. Dan memang kan Black Adam kan sempat di-reshoot kan ya, karena ya menyimpilkan tambahin scenes Superman. Iya, karena ada dan film Aquaman, terus film Shazam, film Black Adam itu juga karena munculin itu ya. Kalau di Shazam katanya si Gal Gadot, terus kalau di film Aquaman si siapa namanya, Batman si Ben Affleck. Kalau di The Flash katanya ya Batman juga, ada cameo JL yang lain di Black Adam. Tapi kalau menurut gue itu kayak itu kan ya udah, maksud gue hanya menerima tapi gue nggak berharap mah gitu loh, karena kan kita udah terlalu gila loh, kita dari tahun 2016 zamannya Ultimate Cut BVS itu udah mulai muncul masalahnya BVS tuh Mar itu. Iya. Director cut. BVS itu juga salah dan begini. Nanti kalau kita ngomong BVS itu salahnya dalam arti mereka itu rilis yang di-cut banyak itu di bioskop. Sementara versi extended cut-nya itu di DVD. Jadi mereka tuh kelihatan banget mereka tuh fokus ke marketing DVD-nya, kasetnya, Pak. Lah, ngapain kalau itu DVD, kenapa gua sudah di bioskop anjing? Mending gua beli DVD-nya anjir. Kan rugi, Pak, gua beli tiket anjir sumpah. Iya. Ya itu sama kayak Spider-Man sekarang, Pak. Lu tau enggak sih sekarang Marvel No Way Home rilis ulang. Iya. Itu pun nambah 11 menit. Blok kayak Avengers Endgame kemarin. Anjir gak penting, Pak, sumpah. Iya, kalau gue kayak ini sebenarnya Avengers Endgame, Spider-Man ini sebenarnya dia ngejek JL juga loh yang standard cut, Mar. Kalau menurut gue sih iya, itu ya. Secara halus ya, ngecek lah, ngecek lah. Iya. Gua aja scene yang 11 menit tayang kok, lu masih hampir 2 jam lebih kagak tayang-tayang. Itu bukan sampai setahun, Pak. Iya, itu pun nggak sampai setahun, cuma berapa bulan doang kan. Terus gue kayak ini emang kamu gue ya, tapi kita kan bukan ngomongin itulah, kita ngomongin kembali lagi ke filmnya. Sorry. Kalau kesel Pak, ya. Gue muncul gak apa ya? Gue kesel Pak Spider-Man No Way Home ini. Kan tadi gue nonton kan. Jadi gue tuh nonton sebelum. Lu nonton di mana? Di bioskop bener? Ya di bioskop lah. Lu kira apa? Ekat 1. Maksudnya ada lagi emang bener di bioskop? Ada. Di kota gue ada semua. Ada, bro. Di kota gue juga ada.
The Spider-Man No Way Home, the staff apa lebih lengkap ya, cut dengan 11 menit. Itu isi yang menurut gua ada gak penting, ada yang penting juga. Tapi yang penting ini sedikit persentasenya kalau yang gua ukur, anjir. Nggak penting. Jadi gua ketika kalau gua nonton film ini juga nggak masalah yang versi cut-nya. Serius. 11 menit itu tambahan bagian apanya, Mas? Kita nggak boleh spoiler di sini, Pak. Jadi lu mending nonton aja lah. Nggak, tapi kalau gini cara yang bagus, Mas, karena siapa namanya Disney atau Marvel dia untung 2 kali dari film itu, Mar. Untung 2 kali. Iya, kalau pas movie ya. Untung 2 kali. Ya, ini kalau gue WB kok lu udah tahu untung ya dari si rilis standard cut ini, lu malah ngebuang itu orang, ngebuang tuh aset. Nah, si Zack, si Ben, si Henry. Itu menurut gue tuh lu mau digantiin Batgirl, Supergirl. Please, lu nggak ada. Itu lu, aduh, lu belajar sama tukang mie ayam deh, cari untungnya gimana deh anjir. Lah, itu kan dulu Pak ya. Itu kan dulu. Lagi-lagi kita kayak memflashbackkan kembali apa yang udah dilakukan oleh WB dulu sebelum David Live ini. Tapi gue juga nggak bisa ambil kesimpulan bahwa David Live ini akan menjadi tonggak utama DC karena kita masih belum bisa melihat pergerakan DCU sekarang. Dia hanya meng-cancel semua produksi. Tapi kita masih belum bisa melihat perubahan DC yang kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, Pak. Ya ntar lihat aja lah nanti film. Lihat aja ya. Beli Black Adam nanti kayak apa. Kalaupun saya tidak sesuai ekspektasi, oh ya lu go aja lah, udah biasa lah, Mas. Udah biasa sakit hati, udah nggak perlu udah hal yang biasa lah tuh. Oh ya udah gitu. Fans DC kan gitu. Ya. Dewasa, makanya kan dewasa. Kalau orang marah ya udah. Ya udah lah, gak kuat di internet. Baper ya. Iya. Terus adegan yang gue suka sih lebih banyak adegan nightmare sebenarnya itu bener. Oh iya. Ini yang gue tunggu tapi gue nggak ngeburu-buruin film, gue nunggu jadi itu kan scenes baru kan, makanya si Ben Affleck kurusan kan itu kan. Kurusan iya ya. Kurus dan kelihatan tua, Pak. Tua. Itu kan lagi pasca dia COVID kan. Iya, kurus dia makanya. Makanya gue kalau lihat di Bruce Wayne di JL itu kan berotot Pak ya. Kok di Nightmare kok dia kurus ya? Kurus ya, makanya. Ini mungkin di Gotham sana lagi PPKM, Mar. PPKM ya. Jadi semua gym tutup. Iya, semua gym tutup, makanan enggak. Iya, lu mau nganter GoFood kemana? Rumahnya kan di apa? Hutan, Pak. Di hutan terus ada apa? Rawa-rawa kan sungai. Mana mau Gojek, ya udah lu makan daun-daun, mancing di situ aja sama si Alfred itu. Loh, tapi kan yang kita bicarakan adalah Bruce Wayne ya, Pak ya. Kalau sopirnya Gojek yang mau nganterin juga nggak masalah ya. Pelanggan gue adalah Bruce Wayne nih. Miliarder nih. Famous ya. Iya. Loh, mau dikasih tip tambahan ya. Iya. Terus yang gue juga suka tuh itu dia ternyata si Zack ini bener mau nge-build up JL Mar dari nol ya, buktinya ada Martian Manhunter tuh sampai ada Green Lantern dia udah nge-shoot kan, udah ngedit tapi udah di shoot tinggal diedit Pak, itu tinggal diedit nggak diterima sama Warner Bros karena ya pada saat itu mereka mengira Green Lantern mereka mengira bahwa Green Lantern ini adalah sebuah kesalahan karena mereka masih trauma dengan apa yang udah dilakukan oleh Ryan Reynolds kemarin Pak tahun 2011. Tuh hancur kan. Tapi kan gini loh, itu kan kesalahan masa lalu. Lu nggak bisa dengan apa ya, bisa dibilang lu harus mengingat masa lalu kalau Green Lantern itu adalah aib buat DC kan, nggak juga. Yang buat aib itu adalah penulis naskahnya geblek, itu aja. Iya, kalau mau dibilang Green Lantern-nya kagak. Astaga, anjir. Ya setuju. Sebenarnya kalau mau dibilang kesalahan masa lalu lah, ini JL 2017 ini kesalahan terbesar loh. Terbesar dan bikin aib juga kalau menurut gue di dunia perfilman Hollywood ya, yang sampai ini sampai masuk case studi bisnis juga gitu loh Mar. Kalau menurut gue ini kan emang bener kayak wah ini emang kasus terbesar. Kalau film-film gagal menurut gue udah biasa kan ya, film gagal udah biasa. Tapi kan yang nggak bisa adalah si Zack ini bener menangin hati orang Mar gitu loh. Ini menurut gue ini saudara yang menurut gue kayak wow juga gitu buat naik reputasinya dia gitu. Itu dia kan ada si Martian Manhunter kan, gue bilang wah pas jujur ya kalau boleh gue tuh sebenarnya lebih suka
adanya Martian Manhunter daripada Cyborg sih, Mar. Gua nggak tahu kenapa dari Oh, kartun Martian ya. Iya, karena iya, kan iya, iya. si Cyborg kan dari New 52 kan, Mar. Mm. Nah, itu kan menurut gue terlalu techy banget, terlalu techno savvy banget lah. Terlalu jago lah kalau menurut gue dia itu. Mungkin yang pertama, kedua masih lah tapi yang ketiga ya pengennya ada Cyborg nggak masalah gitu. Cyborg ya. Iya. Heeh. Tapi kalau kalau kita bicarakan soal keseluruhan film, semua anggota JLA kan dijelaskan semua ya dari originsnya. Tapi ada satu yang nggak dijelaskan, The Flash. Barry Allen Oh, versi DCU gimana? iya, Kan kalau kita udah download di CW kan, dia kan kena accelerator particle yang dibuat oleh Harrison Wells kan, kalau di CW. iya, iya. Nah, kalau di sini kita nggak tahu nih dia kena petirnya apa karena apa? Apa karena dia disambar petir biasa atau memang ada campur tangan oleh Reverse Flash seperti Iya, itu masih the biggest mystery. Kayak inilah, Mar. ah. Kayak meninggalnya bapaknya Peter Parker di film No Way Home kita kan belum tahu. Si Ben Parker kan belum tahu kan, Mar. Atau jangan-jangan Ben Parker memang nggak ada di situ, Pak. Oh, mungkin nggak diceritain kali ya. Bukan ceritain, memang disengaja MCU mungkin ya kita berteori liar aja ya. Mungkin bisa jadi di situ on May di situ dipasangnya sebagai ya lajang aja gitu, nggak punya gambar Jadi tidak suami. menikah Tidak istilahnya. menikah, kayaknya nggak menikah karena di situ tidak ada tanda-tanda Ben Parker. Tapi kalau misalkan itu ada tanda-tanda ada tanda-tanda Ben Parker, harusnya ada fotonya dong. Ada foto dia menikah dengan Ben Parker seperti apa? Kan di film Spider-Man dulu. Iya. Nggak ada di situ, Pak. Ya udah. Itu mungkin di film Spider-Man yang No Way Home juga tidak diceritakan kan di Homecoming, nggak ceritakan originnya si Peter Parker kan. Ya dilonjatin. Ya mungkin dia The Flash ngambil arah ke situ. Oh Tapi jangan mungkin Pak. Jangan menurut gua jangan. iya. Menurut gua jangan sih Pak. Kalau gua nggak setuju nih. Karena gini, semua orang ini semuanya belum tahu kalau soal The Flash. Karena lagi-lagi yang mengerti The Flash itu hanyalah fans DC doang. Tapi untuk orang awam, mohon maaf mereka belum mengerti. Iya. Jadi kalau Spider-Man kan kita dari film bioskop aja mereka udah pernah rilis. Jadi otomatis orang-orang udah tahu lah, orang-orang udah tahu lah. Nah, ini kalau The Flash kan nggak semua orang tahu Pak. Itu masalahnya. Akan jadi the biggest reveal-nya di film The Flash ketiga, Mar. Mungkin kalau ternyata gue tuh jadi nuduh Flash ya, mirip CW Pilot, bantuannya si Reverse Flash ya. Ya mungkin biar bikin kayak gue nggak tahu lah itu nanti gimana sih. Mungkin plotnya agak sama seperti CW mungkin ya buat membuat mati lah. Mungkin. Ya, tapi jujur sih adegan naiknya tuh yang paling gua suka, Mar. Kembali lagi kenapa? Karena pertama kali Batman team up sama Deathstroke, ya kan? Oh iya. Team up sama Joker, ya meskipun nggak team up banget, tapi intinya ngebantu lah dikit-dikit lah. Ngebantu lah, ya beraliansi dengan cara terpaksa sebenarnya itu. Terpaksa banget kan si Batman juga kan. Kecuali Deathstroke sih, karena kalau gua lihat sih Deathstroke sebenarnya dia tuh dia terlihat ya karena kegilaan dari serum super soldier yang dia terima sebenarnya. Iya. Sebenarnya Deathstroke tuh bisa jadi baik karena kalau lu udah baca komik ya sebenarnya banyak banget komik-komik yang menggambarkan Deathstroke ini adalah sebagai hero-nya, bukan sebagai villain. Ada banyak banget ya, terutama di komik DC itu ada banyak banget lah. Deathstroke itu. Makanya di sini gua lihat Deathstroke-nya dia beransur sama Batman ya mungkin di film The Batman Solo Movie yang seharusnya itu jadi blueprint untuk Warner Bros. Masa itu memang diceritakan ya si Deathstroke udah mulai berteman sama si Bruce Wayne. Mungkin seperti itu karena kalau masih ingat dengan di Justice League kan ada dengan si ini Deathstroke kan malah mencari identitas si Bruce Wayne. Kan dia ketemu sama si Lex Luthor yang di kapal tuh. Nah, mungkin di film Batman Solo Movie Deathstroke ini udah mulai tompat lah mungkin. Ya, tapi gini Mar, gue kan baru beberapa minggu ini kan kayak baca artikel kan tentang project solonya The Batman versi Ben Affleck kan. Iya. Ada konsep artnya pakaiannya kan dikeluarkan kan, pakaiannya Batman, pakaiannya si Deathstroke, ada helmnya si Ben Affleck sendiri, itu keren banget sih. Dan itu tuh ternyata tuh konsepnya ini Mar mirip Arrow season 2 itu loh. Ya, Arrow season 2. Tapi diganti jadi Batman lah gitu. Ya itu menurut gue kayak katanya Alfred dibikin koma, terus ujung-ujungnya ada Batgirl yang ngebantuin si Deathstroke. Ya pokoknya mirip Arkham Origin lah, Batman vs. Death itu. Nah, jadi si Ben Affleck katanya memang ya terinspirasi dari situ. Jadi kan makanya kalau lu lihat di adegan BVS-nya kan yang si Batfleck berantem di gudang, banyak gadget-gadgetnya kan lu kan gamer kan sering tau lah game-game apa takedown-nya si
gamenya itu mungkin kayak gitu, mungkin di filmnya si Ben Affleck ya mungkin mau dipraktekin juga Mar, kayak gitu gitu. Ada kok itu kayak leak-leak skripnya di YouTube, sorry di Google, dan si Matt Reeves sutradaranya The Batman juga pernah baca, itu mirip James Bond banget lah. Ada beberapa referensi anggota JL juga, ada beberapa karakter yang muncul, tapi kan ya si Matt Reeves juga nggak mau, dia punya visi sendiri, pengen dibikin muda, ya udah wis semoga lagi. Sebenarnya kasihan Ben Affleck, dia kayak ngerampok, udah terampok lah istilahnya gitu. Iya, iya itu juga kesalahan WB juga sih. Mereka Iya, kampret iya. itu ya, mereka kampret situ. Lu kan udah punya Batman ya, Ben Affleck ini yang harus lu bangun ya. Kan Iya, kalau konsepnya Ben Affleck kan zaman dulu kan si Robert Pattinson kan seharusnya dia akan menjadi Ben Affleck masih muda. Bisa kan? iya. Bisa, Rumor bisa ya lah. kan. Apalagi Iya. muka-muka si Robert Pattinson itu Ben Affleck banget sih, boleh sih, sorry sih. Mata-matanya ini Ben Affleck banget. Itu udah Iya. cocok. Dirubah sama Matt Reeves. Ya, Iya, iya. Tapi ya menurut gue sudah lah. kayak, iya, itu mungkin ya udahlah, itu mungkin kalau gue kayak jujur ya, gue sebenarnya bosen sama film Batman. Karena udah ada Berkali-kali kita udah nonton ya, berkali-kali ya kita udah udah nonton. Heeh. TDK, The Dark Knight terus itu udah menurut gue udah agak cukup lah. Udah cukup untuk Batman Udah full agak movie, cukup. udah cukup lah. Heeh. Tapi lagi-lagi Pak, namanya cuan, namanya cuan, why Itu not? dia. Tapi kadang itu dia, makanya gue bilang ayo dong, gue pengen lihat Batman tim sama anggota JL, gue pengen lihat yang lain gitu. Mungkin nggak apa, lu pengen bikin Batman solo sendiri nggak apa, tapi jangan, ya udah, tapi udah terjadi lah ya, ada konsep nganut multiverse, ya udahlah. Terus kembali lagi ke bagian itu dia, itu di timeline Nightmare tuh itu udah hero-hero udah kalah semua tuh, Superman yang udah timeline Injustice aja kayak Injustice, gimana. ya literally injustice sih kalau kita udah baca komik, ini Uh, injustice sih. iya, dibagi dua kubu mungkin kan gitu. Tapi menurut gue itu mungkin kayak Lex Luthor, Deathstroke mungkin musuhnya Aquaman, Black Manta mungkin akan gabung sama Batman juga lah. Orang bumi dihancurin, cok, gimana masih Superman kan. Kalau di versi komiknya Injustice itu sebenarnya nggak bukan konsep seperti itu Pak ya. Tembak Memang semua juga. itu ada ditata, tapi konsepnya untuk ada Darkseid segala macam sih sebenarnya kagak sih. Injustice itu jauh lebih realistis sih, nggak ada campur tangan Darkseid sebenarnya. Jadi pure kalau di komik Injustice itu Superman yang jadi benar-benar gila, tapi kalau di versi DCU itu Superman itu jadi gila bukan karena kemauan dia sendiri, tapi karena Darkseid, dia suka anti lah. Darkseid, dipasang anti-life equation, ya udah jadi Iya. masih pembunuh. Iya. Terus ya sebenarnya kan sama mah, tapi kan Sama konsepnya sama, terus konsepnya sama. iya, ada korelasinya si Lois Lane mati kan. Mati ya, dasarnya Injustice banget, cuman untuk Iya. penangkapannya dibuat bedal sama Zack Snyder mungkin ya, Iya. buat itu biar lebih horror lah di putih. CU lah gitu. Kembangkan itu, makanya sangat tuh di situ sebenarnya Zizek juga sejujurnya dia tuh ngambil materi-materi yang agak-agak sembrono buat dijadiin film, ada base-base-nya gitu loh. Sebenarnya bagus sih Pak, bagus karena gini, Iya. untuk menghadapi kompetitor sebelah kan udah menerapkan template seperti ini. Nah, Iya. di CU itu harus punya template mereka sendiri yang berarti ya untuk marketing mereka tuh nggak sama dengan MCU. Kalau MCU kan buat Iya. buat semua umur ya, buat kalangan semua Iya, umur lah, iya, family friendly ya iya. Disney. Warner Bros kalau mereka berani buat dark, ya buat dark sekalian, total sekalian gitu loh Pak. Iya, iya. Iya, terus adegan yang beda tuh Superman tuh berantemnya lebih serem lah daripada film JL yang 2000. Yang mana Pak? Ya Superman yang dia udah bangkit, yang dia ngalahin Cyberbob ya, yang di final battle ya. Ngalahin semuanya itu kan ternyata kan ada adegan sini tambahan yang dia mau ngelaser The Flash kan, terus tapi The Flash kan begini ya kan. Nah, di versi Snyder Cut itu jauh lebih serem loh Pak. Di Snyder Cut jauh lebih Iya. serem nih. Dia ngalamin The Flash tuh wah, anjir lebih telanjang kan, jelasnya lebih anjingnya Pak. Iya. Deg-degan Itu Pak gua, gua melihat. anjir itu kalau itu, nah yang gue bilang gini mah, The Flash itu kan pengen di laser sama Superman ya kan, maka dia kayak ngasih tangan gitu kan. Itu sebenarnya gue bingung, ini orang ini The Flash mau tembusin sinar lasernya kan, dia kan kalau di CW kan dia kan geter tembus kan. Nah ini antara satu tembusin badannya atau kedua dia kayak udah nyerah, udah siap mati aja. Gue Kayaknya ngira sih Pak, kayak ngira sih Pak. Kalau yang gue lihat sih, karena di situ kayak hidupan si Barry Allen kayak mau terancam nih. Iya, anjir. Iya, itu dan feeling gue juga nyerah karena dia kan baru pertama kali ngeliat orang bisa ngeliat dia kenceng, men. Itu
Baru pertama Itu kali kalau- dia bisa melihat Iya, orang yang bisa kayak melihat gua- pergerakannya Superman. Makanya kayak kaget banget kan, saya bilang, oke fix ini dia lebih jauh dari gue, ya udah gue udah kalah, gue juga mau di posisi itu nggak bisa lari, mau dia bisa ngejar gue juga kok, lari gue juga capek kan gue masih manusia juga ujung-ujungnya. Iya itu, dan akhirnya kan ada yang Wonder Woman tuh yang cekek, terus ada si Aquaman sama The Flash yang lari, Aquaman Cyborg yang mau ngalangin ya. ya mau halangin, taunya kan si ini malah menghindar, si Superman itu ada si Ben Affleck kayak Itu ini serem loh, lagi Pak. udah Itu serem loh, itu Pak. Gua serem. melihat itu, Pak. Serem loh gua melihat itu anjir. Leicester itu terus kayak mental lah, udah ini mah udah kayak kapas ini mah udah. Kapas, iya kapas semua. Iya. Wonder Woman aja setengah dewa bisa dilumpuhin, Pak. Jadi ya apalagi Batman kan ya dulu kayak ini mah udah, tapi kan lagi-lagi kan akhirnya kan ada si Lois Lane kan manggil dia kan, terus akhirnya Lois Lane ya, bucin-bucinnya dia lah. itu dia tuh masih superhero bucin dia tuh. Ya begitulah. Iya, terus dia kan kayak ngelepas ininya kan, ini kayak anjir nih gue baru beli anjing udah lu rusakin lagi kampret gitu ya. Baru dibuat buat nalar Superman loh. Iya, rusak dah, tapi kan gue kaya selo gitu. Lo ya, apa aja mah penting lah. Iya, terus ada yang signifikan juga ini ini ya yang bapaknya Cyborg mati kan. Iya, bapaknya Cyborg mati. Itu gue, wah anjir ternyata di sini mati itu ya kena laser, dan gue ngerti, gue bisa ngeliat sisi manusianya Cyborg tuh iya. dari situ mah, karena kan sebelumnya kan dia masih kaku, dia kurang dekat sama ayahnya kan gitu. Dan dia nyalin bapaknya, maksudnya gitu loh kan, dia kan diperbaiki sama si Silas Stone ini. Nah kenapa nggak ibunya sekalian gitu loh, kenapa kok si Victor aja? Iya. Jadi dia tuh nyalin ayahnya karena ya dia merasa anjir lah, daripada gua punya mesin gini lebih baik gua mati. Kan itu kan udah cerita asal usulnya si Cyborg, memang kan di komik seperti itu. Tapi memang untuk si versi Ray Fisher ini jauh lebih bagus sih Pak, karena gue bisa lebih peduli dengan si Cyborg ini di versi Shutter Cut. Dan lu nonton Doom Patrol? Nonton lah Doom Patrol. Cyborgnya gimana Mar sama ini? Cyborgnya versi originnya? Hampir sama, dasarnya hampir sama sama. Dasarnya memang kan si bapaknya si Saston ini kan nggak mau datang ke pertandingan si Victor kan. Victor kan adalah seorang pemain rugby, atlet kan dia kan. Bapaknya tapi bapaknya itu nggak muncul ya karena sibuk dengan penelitian di Star Labs lah, di situ lah. Sama dasarnya sama semua. Cuman kalau di versi Doom Patrol series dia tuh agak sedikit lebih fun dia, nggak yang dark seperti si di Shutter Cut gitu loh. Iya. Ya lebih fun aja kalau Cyborg situ ya, kayak Cyborg KW-nya kalau gue ya Cyborg KW-nya di itu Doom Patrol. Gua nggak suka tempat Cyborg situ Pak, anjir. Iya. Tapi itu dia gue tuh bisa ngeliat dia tuh masih bisa nangis tuh, meskipun ya gue tau kan dia juga masih ada part human, part robot kan. Ternyata pas bapaknya nangis udah gini tuh ternyata ya gue bisa ngeliat sisi kemanusiaannya dia. Jadi gue juga ngeliat Cyborg juga, makanya gue paham kenapa si Zack Snyder tuh bilang Cyborg adalah jantungnya ini film ya, karena ya dia bisa mengembangkan sisi kemanusiaannya lagi gitu. Dan juga dia adalah kunci untuk memisahkan Mother Box kan, dia kan yang memisahkan Mother Box dibantu sama Superman. Iya, dipisahin kan ada kayak tangan robot 2 kayak gitu kan di belakang. 4 Pak, 1, 2, 3, 4 tangannya anjir. Oh bukan 2? 4 ya? Lupa gua. 4 ya? Lupa gua soal gua. Pokoknya ada tangan tambahan lah di bagian punggungnya lah. Iya, pokoknya ada tangan tambahan lah. Tangan cyborgnya lah. Iya, itu menurut gue kayak lebih nge-touch feeling daripada cyborg robotnya ayahnya hidup. Nah, lu ngomongin cyborg ya, gue ingat ada scene ketika cyborg itu nolongin seorang ibu-ibu, yang ibu-ibunya dia nggak ada duit segala macam, kan yang teliti di ibunya permasalahannya apa, dia nolongin Pak, dia nge-hack bank, langsung dimasukin ke rekening ibunya itu gue terenyuh loh Pak, serius gue terenyuh. Jadi ilah superhero yang dimasukkan oleh Zack Snyder tuh kira dibuat mikir, ini. Jadi gue nangis di situ Pak. Andaikan gue adalah anak dari ibu tersebut ya, gue merasa anjir lah, hoki banget. Ternyata di belakangnya ada cyborg yang nolongin. Iya. Itu kayak
itu ya benar, gue sih ngeliatnya juga sama, tapi lebih ke esensi Robin Hood gitu, Mar. Iya, Nyolong Robin Hood. dari orang kaya ke orang Robin Hood. miskin. Ya, si Robin Hood kan, apalagi kan si Stephen juga pakai hoodie gitu kan, tapi warna abu-abu kan. Itu menurut gue kayak, wah ini nice referensi banget nih ke Robin Hood. Ya Green Arrow-nya lah ya, Green Arrow-nya lah, Iya. Green Arrow-nya lah di situ lah dia di situ. Terus juga dia kayak ternyata dia lebih sering nge-attack juga, dia banyak senjata di tangan kirinya dan lain-lain Banyak, Pak. gitu. Nah, itu dia. Di Juga ternyata. di versi Joss Whedon, scene Cyborg itu sedikit, Pak. Jadi gua merasa kayak ini adalah robot setengah manusia yang gak guna. Tapi kok di Snyder Cut, dia semua senjatanya dikeluarin semua sama si Snyder. Oh, Iya. pantes dia ngomong si Cyborg ada tulang punggung dari film ini, bener. Iya, terus dia kan awalnya dia bisa terbang kan pelan-pelan tuh, yang di rooftop jatuh, terus dia kan bisa terbang kawan, senang banget. Terus dia bisa ngontrol nuklir kan, ngontrol. Bisa, Pak. Iya. Nah, saya kan bilang, wah anjing nih orang. OP, Pak. Jujur ya, Batman kalah ini. Kalah sih. Sorry itu saya Batman kalah sih. Novel ke Batcave udah, apalagi kan Bruce Wayne bonus siang-siang mulu, udah. Makanya memang di markas Justice League orang yang bisa menghandle ini kan Cyborg. Jadi Batman tuh wakilnya ada Cyborg kok untuk masalah teknis untuk di markas Justice League ya. Di animasi kan juga seperti itu. Cyborg disuruh dia handle itu. Cyborg sama Martian Manhunter kan bagian teknisnya ya. Cyborg bagian teknis, Martian Manhunter itu bagian perencanaan. Dia bagian teknik menyerang bagaimana kan? Kalau lu belum tahu ya, si Martian Manhunter ini kan alias si John Jones ini kan adalah seorang polisi, Pak. Dia polisi di planet Mars. Namanya Manhunter, polisi di Mars. Makanya dia bagian strateginya lah. Nah, iya, paham ya. Iya, makanya kan ketangkep kan. Asal jangan ngilangin CCTV aja. Yang ngempet dikit, ini lagi panas-panas nih. CS Mambo dan versus Rambo nih. Tapi Pak ya, by the way Pak, kalau ini kita bicara soal filmnya, kalau kita bicara soal The Flash ya Pak ya, kamu maaf ya, Ezra Miller kan lagi ada banyak permasalahan nih di sini nih. Aduh, untungnya sih dia udah mengklarifikasi sih, dia salah kan, dia punya bawaan loh Pak. Aduh. Iya, tapi menurut gue itu dia, makanya kan gue juga pernah menyampaikan juga bahwa memang ya kalau filmnya jelek pasti diserahkan artisnya, Mbak, karena artis itu mempengaruhi reputasi itu film tuh ya, kayak kasusnya Amber Heard aja lah, gitu kan. Jadi kalau ya bermasalah ya gimana gitu loh. Namanya kita sebagai market juga nggak mau tahu Pak. Gitu. Iya, tapi ya bagus, tapi memang terkadang lagi media-media di sana juga menggorengnya terlalu parah gitu. Parah. Buzzer juga kan, pasti gue kan juga Ezra juga gue nggak gitu-gitu banget kok yang diberitakan media, enggak kok ya, memang gue kaca, tapi kan gue nggak nyerang yang gimana, enggak, namanya orang ya, mungkin orang kacau ya, marahnya orang di bawah alkohol juga. Namanya manusia lah, manusiawi lah. Tapi ini kan sadar. Cuma si Ezra Miller ini ya, buat yang nonton video ini, podcast ini gue harus kasih klarifikasi ya buat kalian media-media yang ngomong bahwa Ezra Miller tuh membunuh segala macam, kagak. Gini loh, media-media sekarang itu mereka tuh berusaha tuh memanas-manasin aktor. Satu, karena namanya Ezra Miller kan udah pernah jelek kan, yang dia pernah nyerang fans ceweknya, yang dia sampai nyekik fansnya. Pernah kan? Nah, itu juga pernah. Kalau itu memang ada buktinya, karena udah pernah terekam. Kalau itu memang ya, gue itu bangke sih Ezra Miller sih. Tapi kalau seterusnya kayak enggak juga sih. Makanya di sini ada berbagai macam media yang memanas-manaskan si Ezra Miller. Makanya gue, buat kalian yang minta gue buat bikin kasusnya Ezra Miller seperti apa di kasusnya itu, gue nggak bisa ceritain karena informasinya sangat minim. Itu yang harus ngomong di video ini, karena ya gue lagi-lagi ini adalah masalah entertainment dan bahaya juga Pak gitu loh. Makanya gue juga nggak bisa ngomong Ezra Miller itu adalah dia menculik anak kecil, dia membunuh segala macam. Itu kan hanya dugaan. Lagi-lagi semua berita-berita itu mereka tuh menulis dugaan, belum fakta. Makanya di situ ada banyak media mengatakan Ezra Miller, tapi nyatanya Ezra Miller di rumahnya bareng ibunya. Adalah fotonya Ezra Miller bareng ibunya. Ngapa-ngapain dia? Itu loh masalahnya Pak. Makanya sekarang media-media juga berusaha menjatuhkan DC sih. Ya, Warner Bros DC, karena kan dia kan lagi peralihan atau transisi bos ke perusahaan, pasti itu kan ngaruh ke sahamnya juga, biar nggak ngaruh bawa nama DC juga. Saham.
ya main saham lah gitu lah, pasti biar investor nggak usah lah lu beli sahamnya Warner Bros, hancur kok tuh perusahaannya, aktornya nggak jelas, sutradaranya berantem sama petinggi WB, apalagi si Ya memang pasti itu apesnya DC sih. saham lah. Itu harus aku itu Apes, apesnya, apes banget itu. Aduh. Tapi ya nanti kita tunggu aja ya di pengembangan berikutnya untuk The Business Lab itu aja sih, Pak. Iya. Oke, Pak. Kembali ke mana nih? Kembali Pak. Oke, kalau untuk film Justice League ini ada beberapa scene yang gue suka sih, Pak. Yang menurut gue tuh memorable dan bikin gue nangis sebagai fans Batman ya. Lu masih kan yang scene ketika di final battle yang Batman-nya tuh sebagai tim leadernya dia nembak para demons. Ini Batman banget sih. Ini baru Batman sih, serius, Pak. Karena dia justru sebagai leadernya, bukan sebagai orang pakai kostum kelawar cosplay yang gak guna kan di Justice League kemarin. Serba ngelawak, serba apa. Yang lu pasti kan gak sih yang di versi Justice League yang dia ngomong dia ketemu sama Superman, "You gonna miss me, bro." I'm not. Yo, ya. Bangsa, muka Ya, itu tolol sebenarnya banget serius. Yang dia juga ngeliat Superman kayak senyum tuh kayak, kayak senyum itu kan ya, Oh iya. gitu, kan gue bilang, kayaknya Batman Batman pernah senyum aja sama. nggak pernah senyum anjir, kecuali sama Catwoman ya, beda lagi tuh. Aduh, Terus, itu kesel sih, Pak. Kesel banget sih. iya, terus yang dia ngejok yang scene yang di JL versi Joss Whedon yang dia lagi ngecek Superman, Do you bleed? dibuang kan, Nah. terus yeah, something's definitely bleeding gitu. Oh, yang punggungnya, Pak. Encok. Anjing, gue bilang, Anjir. Itu Lu gue nggak- kecewa banget, setan. kalau itu The Flash cocok, Cocok. Tapi cocok The Flash, cocok lah. Ini Batman ya kalau dia encok paling ya ekspresi ya apa kek yang maco lah, jangan something's definitely bleeding gitu ya. Ya, makanya itu lah, Pak. Makanya dengan kembali Ben Affleck ini semoga aja Warner Bros tidak menyia-nyiakan loh Ben Affleck, Henry Cavill. Ini jangan sia-siakan, apalagi karakter utama untuk Justice League ya. Jangan sia-siakan lah, bro. Please lah, kita butuh JL lagi JL 2-3 solo movie yang mereka The Flash 3, Batman, Ben Affleck solo movie, Man of Steel 2-3 mana nih? Itu dia tuh. Kita menunggu berpuluh-puluh miliar tahun nih nggak ada ini. Iya. Kita sampai punya anak cucu baru ada kali, anjir, lama banget. Mungkin gua sampai umur 40 tahun mungkin udah keluar, Pak. Nah, itu tua banget. Itu udah adaptasi Kingdom Come, itu udah harusnya tuh. Anjing. Iya. Tapi kalau lu bahas dekat lagi, Jared Leto is back, baby. Snyder Cut Jared Leto lebih serem sih. Ini baru Joker. Sorry ya. Disususkan apaan tuh Jokernya tuh? Ya ini sebenarnya kayak pembalasannya, bukan pembalas, kayak apa ya? Kayak di sini si Jared lebih actingnya lebih kena, makanya kan lebih kena. Joker banget lah. Joker banget iya, lah. lebih serem dan lebih kayak dapet feel-nya, karena kan di Suicide kemarin kayak kurang greget, kurang sangar, Pak. Jujur, gue kadang nggak ada rasa, tapi begitu nanti kayak anjing rambut gondrong kan, wes sangat banget ya. Heath Ledger banget nih. Iya, Heath Ledger banget kan. Heath Ledger banget. Pas Superman datang jeger, dia ketawa-tawa kan. Ketawa juga bisa loh, Pak. Iya. Jared Leto the best sih soal Joker sih. Di situ mungkin gue sempat bilang, dia ini ketawa karena percuma lu gak akan menang lawan Superman, anjir. Kayak ngejek dia maksudnya tuh. Cuma lu gak bisa ngelawan Superman dah. Cuma lu mau siapa lagi, Cyborg merah bawa galon, anjir. Bawa drum kan dia. Iya, ngapain? Drum itu mahal, kayak di tukang air itu bawa drum gitu. Pokoknya kalau Superman di versi Injustice dia benar-benar OP sih untuk Superman versi Injustice. Iya. Udah bener OP banget lah di situ lah. Nggak ada Indonesia bisa ngalahin dia tuh, nggak ada. Udah. Diktator banget sih kalau gue ya. Wah, ini menurut gue ya udah lah, terus juga. Udah di end, Pak, itu Pak. Itu udah mungkin flashpoint-nya versinya si Zack itu setelah Nightmare mah, jadi mungkin di reboot karakter baru lagi. Ya kan semua hero udah mati semua. Ya mungkin kayak gitu ya. Ya harusnya JL2, JL3 dirilis dulu dong, habis itu The Flash. Itu kan jauh lebih masuk akal, Pak ya. Karena ini, Pak, kalau lu masih belum sadar kan, DCU sekarang juga mau bikin Crisis on Infinite Earths. DCU.
Itu menurut gua tuh kecepatan sih Pak, sorry sih. Gua Enggak nggak jadi itu setuju. hanya omongan draft-draft doang kan? Mungkin bisa di draft ya, karena mereka udah mengandung tema multiverse, tapi ya menurut gua terlalu kecepatan. Tusun banget. Tusut banget. Jangan, jangan, Iya, jangan. tusun banget. Too early lah, how we kayak. Itu early banget, Enggak, jangan, jangan. iya, lu nge-building dulu aja kan ada si Black Adam nih, siapa tahu kan nanti Black Adam Ah, gabung lah kayak Black Mansa Adam, Mantis, Shazam belum gitu. kelar. Shazam diundur Ada, Pak, bangsat Shazam iya, Aquaman diundur, aduh. iya, itu kayak ada banyak lah. Kan apalagi kan si David Zaslav kan ingin ngemajuin si Wonder Woman, Batman, Superman, Trinity, Holy Ya, Trinity DC, nah, ya kan? ini, ha. Ya ibaratnya kayak BVS kedua kali lah. Tapi mungkin perpaduan Trinity world finest juga, Mar. Itu udah keren. Udah keren lah, ha. Ya udah lawan siapa kayak ntar baru Ya ngeriding film yang solo yang mereka dulu lah Pak, Wonder Woman kan udah 2, ya Man of Steel udah ditambahin 1 lagi, Batman lah, Batman sebenarnya ada lah buat DCU lah, jangan jangan sampai gak ada Pak. Anjir, Batman iya gak ada solo movie-nya ya. Ya meskipun kita sebagai fans juga enak lah dengan Batman, tapi ya harus iya ada sih, mohon maaf harus ada untuk iya 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 pembangunan universe. benar benar. Tapi kadang gini Mar, sejujurnya ya kalau misalkan kita ada film Batman lagi Ben Affleck muncul di bioskop itu saingan Mar sama Robert Pattinson dari segi pendapatan juga Ya itu saingan. resiko yang Warner Bros sih, karena ya lagi-lagi Iya itu dia. kenapa lu dari awal buat beginian gitu loh. Iya iya. Itu Ya makanya resiko, itu sorry kayak sih, resiko tuh dah. iya iya benar-benar sih. Tapi kadang kayak gue bingung ya udahlah gue bilang ya udah bikin aja dua-duanya kan kadang nganut multiverse ya Toh udah sama-sama gitu. toh sama-sama duit. Iya, sama cuan juga kan yang ini juga lebih cuan ya udah. Tapi Ya gue udah. iya, tapi gue jujur gue penasaran sih sama film Black Adam Mar, kayak apa. Gue penasaran banget serius. Enggak cuma lu doang, gue juga. Iya, gue juga anjing ini katanya bakal ada muncul eh, Superman mau gue penasaran kayak apa sih. Kan katanya kan di film DC Super Pet nonton nggak Mar? DC Super Pet? Gua Gue sih nggak gue gua nggak nonton itu film anak-anak banget sih. Jadi gua iya, penting gue nunggu juga di HBO gua aja lah. iya, gue juga belum nonton cuma gue ngeliat kredit scene-nya tuh Ada Black Adam ya. ada Black Adam sama Superman. Nah, Itu kayak yang kayak ngetis bujurnya itu Pak. Kayak ngetis itu. jorok sendiri. Ya ini kayak nge-teasing us kita gitu kayak ngegoda-goda. Ini sebenarnya kayak saling promo nih mereka masing-masing Saling film Black promo, Adam, iya. Super Pet kan yang ngisinya juga sama kan aktornya si The Rock, si Dwayne Rock. Johnson. Dan juga Iya, desain Black Adam di Superman itu The Rock banget tuh, Pak. Desainnya itu The Rock iya, banget sih. iya kan karena yang main sama jadi kalau menurut gue memang ya udahlah dan katanya kan si Henry Cavill yang kayak lu bilang udah bisa lah ya di Udah bisa. nego-nego gitu. Udah balik kok. Tapi kadang banyak yang bilang katanya masih faceless Mar, masih bayangan nggak tahu lah entah siapa komuknya lah, siapa lah gitu. Proyeknya masih belum jelas untuk dia ke depannya kayak apa, tapi untuk tanda tangan kontrak udah dia. Cuman ya lagi-lagi dia masih belum jelas filmnya apa, karena kan si David Zaslav kan masih menghapus semua film DC yang nggak guna, Pak. Tapi katanya sih gue sempat nggak tahu benar atau enggak ya ini anggaplah ya hanya Irawan lah, tapi mungkin kalau benar gue jadi katanya pokoknya setelah 2023 nanti film-film ada 4 kan ada si Black Adam, si Blue Beetle, apalagi ya Flash, Aquaman itu nanti ada tanggal di mana ada film-film yang untitled Mar gitu ya entah mungkin Oh, WW3 pokoknya si David Zaslav mau fokus ke 3 Trinity itu lagi itu katanya BVS kemarin itu adalah peluang open door gitu loh Mar. hmm. Ini kan sama Ya, si wait. Z juga. Ini kan open door-nya JL ya dari si BVS prolognya itu. Iya. Superman-nya Man of Steel 2 itu kita udah tunggu-tunggu sejak tahun kapan tuh? Anjir, 10 12 tahun anjing bangsat. lebih. Ini kita ini udah berteori-teori lawan siapa? Lawan Lobo, lawan siapa namanya? Brainiac lawan siapa? Lawan Waduh, Bizarro. Bizarro. Tidak Iya. ada aslinya di DCU sih bangsat sih. Parah sih. Memang kayaknya emang manajemen lama tuh nggak tahu Mar apa yang dia jualan itu nggak tahu sebenarnya bingung nih apa yang dia jualan tuh bingung sebenarnya. Anjir gue ini karakter udah banyak fans tapi gue tuh nggak tahu eksekusinya tuh kalau menurut gue kayak Kacau, apalagi ini kacau. masih ada
Iya, apalagi itu masa dari tahun 2016 sampai 2022 tuh belum terselesaikan tuh menurut gue kayak lu udah 10 tahun men. Lu ibaratnya ngebangun gedung lu baru ngebangun pondasi dong sama 10 tahun tuh dananya lu kemanain. Gue rasa juga pasti fans juga bakal ya terima terus jangan kayak mengejar yang sebelah. Ini beda, kita lebih baik setahun 2 film, 3 film tapi ya Hasilnya jelas. masterpiece gitu. Iya, dan apalagi kan David Zaslav ingin menerapkan seperti caranya Marvel kan, yang Iya. ada linear timeline kan. Jadi kalau gue ya ada 10 tahun film, menurut gue itu sangat bagus sekali. Kita juga memang nggak harus memungkiri bahwa itu juga bisa kok menjiplak tersebut, tapi kan bedanya eksekusinya aja, gitu. Nggak apa-apa lu bikin yang sama, nyontek yang sama, tapi kan bukan nyontek ininya, nyontek perencanaannya aja ya, tapi kan eksekusinya berbeda lah, gitu sih. Nah, itu dia, Pak. Makanya moga-moga aja ya ke depannya bisa berkembang lah. VCU itu nggak cuma stop di setahun itu. Aduh, itu juga fatal sih. Makanya kita doain aja biar David Zaslav juga bisa mengatur jauh lebih smooth lah ya. Kan dia udah dapat Kevin Feige untuk VCU lah ya. Deadly katanya sih. Katanya Deadly sih yang udah dapat sih. Katanya. Itu kita coba lihat aja sih. Mungkin kayak apa. Kita lihat aja lah ya. Gitu. Iya, kita juga berapa juga bagus. Terus apalagi ya tentang standar cut itu jujur ya, itu kan mungkin tentang standar cut lagi itu adalah salah satu film yang mungkin fans baru juga suka tentang JL Mar gitu loh. Menarik marketnya nggak tahu DC jadi suka. Iya, karena dengan ini beda nih superhero-nya. Kalau gue yang bagi fans DC ini kayak gue udah biasa tapi kalau gue wah anjir, dan gue kalau gue marah jujur gue harus nyari figurnya yang kayak gini, gue nyari figurnya, wah keren lah. Sampai sekarang gue yang belum punya tuh figurnya The Flash sama Cyborg mah, gue belum punya sama sekali, serius sampai sekarang. Yang versi apa? Mainan yang versi ini apa namanya yang versi JL? Bukan mainan yang statue gede, yang statue besar ya, yang enggak, yang 6 inch sih, yang biasa gue kasih lihat ke lu. Kalau yang itu mah besar banget Pak, gila. Mahal banget itu, gila, gak mungkin itu, gila. Tapi enak Pak buat dipajang di kamar kan. Jauh lebih wah. Harga juga gak lucu bangsat. Iya. Hot Toys ya, Hot Toys. Yang versi Hot Toys. Oh, Hot Toys. Wah, Hot Toys bisa sampai realistis juga itu 5 juta. 5 juta. Gue, anjir. Iya, lebih baik gue beli handphone Simar jujur. Kalau beli laptop kan segitu, 4,5 juta ujung-ujungnya. Tapi kan buat para kolektor seperti Anda nih kan yang membuat main seperti itu kan ya udah mahal ya Pak. Buat iya beda lah, kalau untuk fansnya beda lah. Iya, masalahnya gue punya istri Pak, harus izin dulu nih sekarang oleh. Iya, udah menikah Pak. Iya, aduh. Apa-apa harus izin ke istri, ya kan? Iya, makanya. Selamat Bapak. Lu nggak ke Comic Con, Mar? Nggak ke Comic Con yang di Jakarta? Oktober. Mana Pak? Gua jauh. Iya, lu nginep di gue aja, gila, santai aja Mar. Anjir, janganlah. Selalu nginep di hotel sih, santai aja, kita bareng-bareng sana. Comic Con gak ada yang membawa menarik Pak, sumpah. Gak ada yang membawa menarik. Juga dari kemarin tuh tamu tuh anime kayak gue suka, tapi gue kurang ngefans aja sih. Gue juga kurang geek untuk soal anime sih. Gue suka, tapi gak geek seperti Marvel DC itu itu sih. Iya, sama sih, bilang gue juga sama sih. Gue paling hanya kayak gue suka Kamen Rider, Power Ranger, gue kayak wah, gue kalau geek semuanya parah Pak. Parah, boncos juga uang kan, udahlah. Gue satu aja gitu. Balik lagi ke Sarekat ya, dari menurut lo endingnya, menurut lo suka nggak dia ketemu si Martian Manhunter, atau lu lebih suka ada versi Green Lantern-nya? Menurut lu lebih suka yang mana? Martian Manhunter atau Green Lantern? Ya, jujur ya, mungkin gue harus setuju sama Warner Bros sih, Mar. Dia milih si Martian Manhunter. Kenapa? Karena dia kan karakternya udah dari film Moss, ya kan? Still, Iya, terus di film BVS, film ini juga si JL. Jadi kalau gue kasih aja dia panggung si Martian Manhunter, kan juga kan katanya kan rumor-rumornya kan zaman-zaman dulu si Martian Manhunter tuh sebenarnya manusia biasa, masih manusia asli biasa. Tapi mungkin pas adegan di endingnya kan ada gedung jatuh tuh, mungkin si versi manusia itu
meninggal, terus datanglah si Martian Manhunter untuk menggantikan dia, bahwa dia ini sebenarnya masih hidup. Nah, menyamar lah kayak di Menyamar. Kayak di Supergirl kan gitu juga Iya, John Jones. iya, Menyamar heeh, juga. Soalnya sih iya, soalnya sih soalnya yang manusia yang dia tiru itu adalah yang dia masih hidup padahal dia udah mati. Dia yang meniru buat cari aman lah di situ lah. iya, ya mungkin biar mendingan sosok manusia bahwa ya gue masih hidup. Itu jujur gue, kalau menurut gue harusnya ya tapi kalau JL tuh sorry, kalau Green Lantern tuh dari mana munculnya, kok tiba-tiba muncul? Tiba-tiba juga salah sih kalau gue lihat kalau dia Iya. muncul tanpa out of nowhere dia muncul gak ada angin gak ada hujan dia tiba datang juga salah sih kalau gue lihat ya dalam Iya, timeline iya, cerita ya lagi iya. cerita ya. Terus yang muncul kan katanya Kilowog sama si siapa yang negro tuh, gue lupa. Oh, Kilowog sama ini John Stewart ya? John Stewart, iya, iya, iya. Itu kan menurut gue kayak, Jangan, terus please jangan. kalau menurut gue kak, lu kemana aja selama ini gitu loh kan? Mendingan Martian Manhunter, karena lu dari film pertama, kedua, ketiga ngikutin tuh Ikutin ya. masalah. Jadi si Zod, Doomsday, berarti kan dia udah tahu ya. Mungkin dari sana mungkin Martian Manhunter dibantu sama JL, mungkin pas di atasnya dibantu. Kalau menurut gue kayak absen aja. Kalau menurut gue ya gue setuju dengan WB gitu sih, Mat. Sama. Mungkin gue juga nggak semuanya idenya si Zack Snyder kita terima, tapi menurut gue ya hanya option sih, nggak masalah sih. Opsi Gitu. lah, dia bikin sini juga apa namanya buat opsi kedua lah. Masih kalau misalkan Martian Manhunter ini nggak cocok ya dia gadis ke Green Lantern, tapi ya lagi-lagi menurut gua nggak cocok sih kalau Green Lantern sih. Tiba-tiba muncul Ya, tapi juga salah sih. benar, tapi menurut gue gini, oke, lu nggak mau munculin JL, it's okay, tapi at least munculinlah karakter manusia aja. Kayak John Stewart kan, dia kan apa sih, pesawat tempur ya kan, tentara. Kalau nggak salah, kalau lu udah nonton nih bang animatednya Green Lantern yang John Stewart, Yang sekarang ya Green Lantern Beware My Power ya. Belum. Gua belum nonton Pak yang animasi sekarang. nonton anjing, Bagus ya? lu keren banget, keren. Tapi gue sih nggak bisa bocorin, itu lebih ke originnya si John Stewart, tapi udah ada AJL Mar terbentuk di situ. Oh iya, gue lihat trailer ada sih, cuman ya gue belum nonton sih untuk animasi. Wah, Pak, gue Batman The Long Halloween aja gue belum tamat. Itu mah 2 jam doang, tonton aja tuh. Part 1, Part 2 ya lagi-lagi kesibukan Pak, jadi ya. Iya. Aduh, jadi ya nanti gua coba tonton lah. Iya. Ya mungkin gini Mar, kalau lo mau munculin Green Lantern, at least jangan Green Lantern tapi manusianya aja kan. Kalau tahu kan si Ryan Reynolds, siapa? Hal Jordan ya. Hal Jordan kan dia kan pesawat, dia kan tentara angkatan udara kan. Ya udah, itu kan ada adegan dulu, lu munculin kayak scenes-nya Maverick aja Mar. Tom Cruise scenes Maverick udah dimunculin aja gitu loh. Satu, kedua, kalau John Stewart ya lu munculin sisi militernya aja, tapi lu nggak usah munculin karakter, tapi lu cameoin aja tuh udah keren. Apa mungkin kebanyakan kami juga nggak terlalu bagus juga kali ya. Nggak terlalu bagus. Jangan. Banyak juga. Kami juga salah sih. Makanya cukup lah segitu menurut gue. Menurut gua untuk kemunculan si Hal Jordan bisa sih untuk JL, cuman jangan sampai muncul Green Lantern-nya. Tapi munculin ya mungkin di tengah pertarungan antara Steppenwolf atau ya Steppenwolf ngelawan Justice League ini, kemungkinan si John Stewart kemungkinan dia ada di situ Pak. Mungkin dia atau berada di situ, atau bisa dia pernah muncul di pertarungan Metropolis mungkin ada di situ mungkin. Nah, muncul aja si John Stewart di situ sebagai flashback kan bisa. Iya. Tapi dia kan, ya pokoknya terserah lah. Apalagi kan si Zack Snyder kan suka kayak ending film kayak gini gitu loh, ya kan. Ya sampai kayak kemarin Pak kan, Bruce Wayne, gue juga kaget loh Bruce Wayne ada di pertama Metropolis itu, gue juga kaget sih di awal BVS. Nah, berarti kan bisa aja jadi ada beberapa anggota calon JL yang ada di situ Pak, kemungkinan sebagai yang muncul awal di satu tempat. Misalnya tempat di suatu event, salah satu hero mereka. Contoh ya Bruce Wayne, dia ada di eventnya Man of Steel. Kan kita nggak tahu di Man of Steel ada Bruce Wayne, karena di situ Bruce Wayne anjir. Beda perspektif sih. Ya. Kita kan kalau di film Man of Steel lihat dari Superman, kalau dia kan dari versi manusia dulu. POV Superman lah. Gedung hancur, walah ngeri juga ya. POV manusianya sih Bruce Wayne. Nah. Iya. Itu sih. Nah, ini Bapak ya.
sebagai penutup podcast ini Pak, harapan Bang Gale nih. Kalau misalkan DC Studios ingin merilis sequel JL2 dan JL3, apa nih konsep yang ingin lo tawarkan kepada sutradara kalau seandainya lo adalah sutradara bagi JL2 dan JL3? Dari lo dulu nih, abis itu ke gua. Siap. Sulit nih, atau memang ide nih. Wah, sejujurnya ya, gue banyak teori liar sih. Saking liarnya gue tuh nggak tahu harus ngomong yang mana gitu. Tapi mungkin gue kan ngomong gini ya. Mungkin kalau mau munculin JL2, JL3 itu kan dia kan JL1 kan lawan Darkseid tuh ya kan. Ya. Minimal kalau di JL2 jangan lawan Darkseid dulu deh, lu lawan siapa dulu lah yang gods lain tapi sebelum Darkseid. Tapi di combine dengan cerita kayak macam si Darkseid tuh pakai yang anggota JL yang dulu buat ngelawan JL yang baik di part 1. Jadi kayak mirror gitu loh, Mar, kayak mirror. Oke. Bagus. Tapi bisa. Tapi ini ide gue ya, maksudnya gue juga nggak tahu. Seandainya lu adalah sutradanya lah. Iya. What if ya? Kalau gue gitu. What if di outline mungkin lu atau saudaranya mungkin. Ngeri. Iya. Terus tapi sebelum dimunculin ya itu deh, lu harus selesaikan filmnya MOS 2, at least MOS 2 sama Batman yang pertama lah. Kayak gitu. Itu baru nanti muncul ke sana. Atau mungkin bisa jadi JLA versus Justice League mungkin lawan Black Adam. Atau gue nggak tahu lah itu lah. Teori banyak lah. Banyak dari lo gimana? Oh, kalau dari gua sih sebelum JL2 JL3 akan gua rilis, gua akan merilis Man of Steel 2, The Batman Solo Movie. Sama, gua setuju. Menyenangkan para fans dulu lah, jangan kumpul-kumpul kan namanya kolaborasi kan nggak harus kan Pak ya kan. Jadi mending mereka membuat building up-nya cerita solo yang mereka dulu aja lah untuk hero-hero utamanya Superman. Ya sedihnya sampai Man of Steel ketiga lah. Man of Steel ketiga, Batman Solo Movie 1 2. Ya kan fondasinya kan di mereka nih ya habis itu kan. Dan juga bikin The Flash 1 2 lah. Nah, jadi solo movie untuk JL ini harus dibikin dulu, habis itu tembus ke JL2 ke JL3. Ya sama kayak Avengers yang MCU. Kan ada kan 1 2 3 ada baru mereka bikin Avengers 1 2 3. Oh ini kebalik ya. Ini kebalik, Pak. Dulu baru mentar. Itu salah sih. Makanya itu adalah kesalahan yang fatal menurut gua sih. Makanya iya. Ya mereka juga harus ya mau gimana lagi, filmnya udah rilis kok, ya mau gimana lagi juga. Itu makanya resiko yang udah sangat fatal menurut gua. Makanya sebagai saudara, kalau misalkan gua adalah saudaranya ya gua bagaimana caranya bisa memperkenalkan hero ini ke para fans yang belum mengerti DC. Apalagi mereka belum mengerti soal The Flash, belum mengerti soal Aquaman, Cyborg segala macem. Benar. Anggap aja ya fans yang ngerti DC pun adalah fans yang newbie. Kita samakan rata aja, Mar. Sama newbie, sama newbie. Samakan aja rata, mau yang jago yang lu samakan rata udah. Kayak gini loh, udah. Ya, sama kayak MCU pagi loh. MCU kan sekarang mereka penontonnya juga gue yakin banyak banget yang nggak tahu soal Marvel keseluruhan. Yang tahu Marvel pun juga sedikit. Gitu loh. Yang geek banget pasti sedikit gitu loh. Makanya bagaimana caranya agar supaya Warner Bros ini bisa menggait fans yang nggak tahu DC tapi mereka suka. Nah, itu loh, sebagai kuantitas juga ada. Bagaimanapun itu mereka juga butuh duit gitu loh, Pak. Iya, itu dia. Makanya gue setuju banget sih. Makanya sebelum ada JL2 kan ada film-film yang nge-bridging kan, Mar, kesananya kan. Kalau enggak gini, Pak. Kalau enggak, gue ada ide sih buat kalau misalkan ya gue bikin tim DC yang kecil-kecil sebelum JL kan gede ya, kita bikin tim DC yang kecil, contoh ya kayak Teen Titans, ya kan banyak Teen Titans DCU kan bisa, Titan DCU, kalau bisa ada JSA, nah JSA kan udah di build up di Black Adam nanti kan, nah kemungkinan ya Warner Bros mungkin akan buat JSA, speed of JSA, Hawkman solo movie mungkin, atau solo movie mungkin, kan bisa, Dr. Fate kan, nah banyak banget kan? Iya bener, atau enggak team up. Ya khusus yang kecil-kecil aja bener. Ya tim kecil DC banyak Pak, gak cuma JL2, Justice League Dark, kenapa lah kalau bikin Konstantin banyak, bisa tuh banyak gitu. Jadi sebenarnya adanya Dr. Fate itu juga ngebukain JL Dark itu sebenarnya. JL Dark ya, gue magic gitu lah. Anak kesan sih anjing ini bakal ada JL Dark bangsat. Gue langsung pikir. Iya. Wah, belum bakal sangar ya. JL Dark tuh bukan Dr. Fate Pak, Dr. Fate itu bukan anggota JL Dark. Yang JL Dark itu
JL Dark itu Konstantin, Setena, Toto V itu bukan. Toto V itu pure dia tuh hanya anggota JSA. Oh, gitu. Bukan. Kalau JL Dark itu lebih mengarah ke mistis. Kalau si Toto V kan hanya penyihir, nggak mengarah ke mistis sebenarnya dia di sini. Cuman ya Yes. magic doang, nggak ke mistis. Iya, iya, gitu. Wah, pikir Toto V. Ya enggak, Gomingnya kan dengan dia kayak magic itu mungkin kayak, oh gue kenalnya Mungkin temen ya, bisa mungkin versi DCU mungkin temen. dimunculin ya. Mungkin ya versi DCU-nya ada ya. Iya kan digabung-gabungnya kayak, gue kenalnya temen Yeah. ini ya mungkin dia bukan anggota JL tapi mungkin kayak kenalannya kayak satu kayak foundernya atau apalah, gue kurang tahu lah. Sama kayak ini ya, sama kayak di JL Dark animasi Batman kan juga muncul di JL Dark walaupun dia bukan Iya. anggota JL Dark. Iya, sebagai perantara lah. Iya, sebagai benar. Bisa. Jadi, kalau dari lu sendiri konsep JL23 apa nih Mas? Sebelum kan lu kan udah ada si Moss 2 atau Batfleck sendiri gitu. Kalau gua sih mending jangan ke Darkseid dulu deh. Ada banyak banget film-film DC besar yang belum dimunculin. Iya. Banyak banget Pak, yang sekelas yang untuk kelas Justice League sebenarnya banyak. Lex Luthor juga sekelas Justice League sebenarnya. Lex Luthor Razor doang loh. Lex Luthor yang film-film yang berbahaya tapi mereka cerdas sih, kayak Lex Luthor akan bisa. Banyak banget film DC yang berbahaya juga banyak banget. Jadi gua nggak bisa sebut semua ya karena lagi-lagi spoiler. Jadi ya ya menurut gua sih ya bisa Lex Luthor, Lobo, Brainy ya kan bisa. Film-film dari hero utama bisa dulu jadikan jadi level Justice League kan bisa. Iya. Gitu. Bukan anti monitor, tapi kecuali untuk anti monitor Pak ya. Kalau anti monitor sih untuk Chris aja deh, jangan buat untuk JL, jangan nggak pas. Iya. Gitu sih kalau gua ya. Gitu. Iya. Setuju. Iya makanya kita harapin ya semoga aja WB tidak random lagi. Itu aja. Tidak random pikiran. Gua takutnya setelah The Business Live ini udah mengungkapkan, oh kita akan membuat bagi DC. Tapi tengah jalan mereka udah berubah lagi. Iya, emangnya tugasnya si David Lynch tuh ya kayak, kita nggak kerja loh, kita harus satu rel, kita nggak boleh gini, mungkin kayak supervisi yang kuat. Ya kalau saudara ada ide apa, tapi jangan mencong-mencong gitu, jangan terlalu mencong-mencong banget lah ibaratnya. Dan juga ini Pak, lu bakal lihat gak sih kalau di berbagai macam film DCU sekarang tuh mereka tuh sutradaranya mereka itu kebanyakan ide, tapi ide mereka semua itu yang tidak dibutuhkan untuk timeline utama dijejelin semuanya ke film utama. Jadi kasarnya itu sutradara itu terlalu bebas untuk menyutradarai sebuah project. Jadi mereka itu tidak prioritaskan semua timeline DCU. Itu Pak. Ya kayak contoh film apa ya yang mereka tuh sampai kebablasan tuh ya. Contoh kayak JL yang 17 tuh kebablasan banget tuh anjir. Terlalu bebas tuh Bang. Kayak JL 2017 ya, banyak banget. Shazam juga kacau Shazam ini gua karena belum saatnya Shazam itu ketemu Superman. Dari mana dia ketemu sama Superman? Kok random dia ketemu sama Superman gitu loh. Padahal dia bukan anggota JL. Dia juga gak kena Clark Kent. Itu loh Pak, masalah yang gitu. Itu dia makanya tadi gue bilang janjian ini sebenarnya yang ngerekam Superman waktu di JL yang versi Jason itu adalah si Shazam, mungkin ya, I don't know, makanya ya kita nggak tahu itu teori ya, namanya teori fans saya. Iya, apa mungkin tuh ide randomnya si bos-bosnya WB kan random ngacak ya, suka-suka aing. Tapi kalau menurut gua sih itu bukan siapa namanya Shazam itu Billy Batson, bukan si Billy Batson ya. Itu si Freddy. Freddy, temannya Freddy. Karena Freddy kan yang fans Justice League banget. Iya. Mungkin si Freddy bukan si Billy Batson. Karena kalau Billy Batson di DCU dia tuh bukan fans superhero sebenarnya. Untuk Billy Batson biasa aja dia. Iya, cuma dia ya benar sih yang suka kayak dia kan. Freddy-nya lamanya. Vision check. Anti ini cek semua kan. Itu kan sebenarnya Freddy kan yang paling tinggi kan. Mungkin Freddy ya. Iya. Tapi nggak dibocorin tapi ya udahlah. Tapi hancur lah, gak usah dipakai lah di konsep itu lah. Lah hancur untuk gue anjing. Oke, itu sih Pak mengenai film kita udah bahas diskusi podcast Justice League Snyder Cut ya. Itu walaupun film lama tapi kalau lu di watch lagi lu pasti bakal kerasa sih Pak, anjing tuh. Berkesan. Gue saranin kalau pada belum nonton JL Snyder Cut sekarang 4 jam kerasa nggak bete. Taruh cemilan, minum susu anget, kopi dah. Mimpi indah
lu tidur mimpi indah pokoknya. Dan juga sinematik itu yang gue suka dari DC. Udah dulu mereka tuh seperti itu, sinematik. Makanya setiap tahun DC kan selalu ya maksimal 3 film lah. Tapi nggak sempat terlalu banyak. Wow, judul film. Makanya ini yang gue khawatirkan dengan MCU sekarang, Pak. Dengan berbagai macam proyek-proyek yang mereka jejelkan di 1 tahun itu, gue merasa khawatir sebenarnya. Gue juga sebagai fans MCU juga khawatir sih, Pak, serius. Takutnya kayak Thor Love dari kemarin, takutnya kayak Thor ini Multiverse kemarin, hancur semuanya, hancur CGI, hancur cerita, hancur. Ya udah. Makanya sekarang Taika Waititi, buat yang belum tahu ya, Taika Waititi saudara Thor yang Thor Love and Thunder, dia tuh udah mundur loh untuk Thor 5 karena ada berbagai macam kritikan, jadi dia memutuskan untuk mundur. Iya. Itu yang gua takutkan untuk MCU sekarang. Itu loh. Iya. Ibu coba mengenai video kali mengenai review kita mengenai Justice League terdekat. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian diskusi lain mengenai Justice terdekat ini, atau juga kalau kalian punya teori liar lagi untuk terdekat ini dan juga untuk kebangkitan DCU selanjutnya, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. So, thank you untuk Bang Gale yang udah menemani gua untuk membahas Justice League terdekat ini, Pak. Vibe-nya kerasa payah walaupun film lama, Pak ya. Benar ya. Oke, yuk coba mengenai video kali, jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Mariangelo, gua, dan juga Instagramnya Bang Gale. Linknya udah gue share di kolom deskripsi bawah. Dan kalau kalian punya pertanyaan untuk Bang Gale, mungkin bisa DM aja di Instagram Bang Gale ya. Oke, siap Bang Gale, nanti siap-siap ditato oleh para fans ya. Harus siap, thank you Bro Mariel, sehat, sukses selalu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios, selamat malam semuanya. Woohoo.